meningkatnya resiko krisis global. Tangkap krisis global, ancaman krisis global ke depan. Krisis global. Krisis global, krisis global, Krisis global. krisis global, Global. global. Kalian sadar nggak sih, sekarang dunia tuh lagi banyak banget sama yang namanya krisis. Mulai dari harga bahan pokok naik, pengangguran makin tinggi, dan nilai mata uang jatuh. Belum lagi konflik di sana sini. Nah, ternyata semua itu nyambung sama sistem ekonomi yang saat ini kita jalanin. Di video kali ini, saya mau membahas apa itu krisis global serta pandangan Islam terhadapnya dan bagaimana Islam bisa memberikan solusinya. Krisis global itu gampangnya kondisi saat ekonomi dunia lagi tidak sehat, seperti harga-harga naik tetapi daya beli turun, perusahaan banyak yang bangkrut, dan pengangguran di mana-mana. Biasanya penyebab utamanya itu karena sistem ekonomi modern yang banyak mengandalkan utang dan bunga, atau dalam Islam disebut juga riba. Terus ditambah juga dengan spekulasi di pasar keuangan, seperti orang-orang beli saham cuma buat main cepat untung, bukan untuk investasi nyata. Ujung-ujungnya ekonomi jadi tidak stabil, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Kalau dari pandangan Islam, akan masalahnya itu bukan cuma di angka-angka ekonomi saja, tetapi di moral dan sistem nilai. Islam melarang riba, gharar atau ketidakpastian yang berlebihan, dan maisir atau spekulasi seperti judi. Karena semua itu membuat ekonomi menjadi tidak adil. Intinya, Islam ingin ekonomi itu berjalan di atas keadilan dan keseimbangan. Bukan cuma untuk segelintir orang saja, tetapi untuk semua orang. Islam memberikan solusi yang sebenarnya simpel tapi maknanya dalam banget. Pertama, Islam menghapus sistem bunga dan menggantinya dengan sistem bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah. Jadi, kalau usahanya untung, dua-duanya senang, tetapi kalau rugi ditanggung bersama. Kedua, ada zakat, infak, dan wakaf. Ini cara Islam agar harta itu tidak numpuk di segelintir orang saja, tetapi menyebar ke semua orang. Ketiga, Islam menyuruh ekonomi berfokus pada sektor real seperti perdagangan, pertanian, industri yang bukan cuma muter-muter di angka keuangan yang tidak nyata. Dan yang keempat, Islam mengatur gaya hidup agar tidak berlebihan, tapi juga tidak pelit. Jadi, ekonomi tetap jalan, tapi berkah juga. Kita bisa melihat sendiri kalau sistem ekonomi dunia yang konvensional itu sekarang makin sering bikin krisis. Banyak negara mulai melirik ekonomi Islam, contohnya bank syariah, sukuk, sampai zakat digital. Karena ternyata prinsip Islam yang adil, transparan, dan berbasis sektorial itu bisa membuat ekonomi menjadi jauh lebih stabil dan manusiawi. Bukan cuma untuk umat Islam saja, tetapi bisa jadi solusi untuk global. Jadi intinya, krisis global itu bukan cuma soal ekonomi saja, tetapi juga soal nilai dan cara kita mengatur hidup. Islam mengajarkan keseimbangan antara dunia dan akhirat, dan juga antara hak pribadi dan kepentingan sosial. Kalau nilai-nilai tadi bisa diterapkan, insya Allah ekonomi dunia bisa lebih adil dan berkelanjutan. Cukup sekian pembahasan dari saya. Makasih yang udah nonton, semoga bermanfaat. Terima kasih.